Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2021. Kita habis merayakan Natal ya, tanggal 25 Desember kemarin ya. Ya, kita hari ini akan bersekolah minggu. Hari ini temanya adalah dikasihi Allah dan manusia. Diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Berdoa saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau memberi kesehatan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai acara sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mulai lebih dalam sekolah minggu ini, kita akan memuji Tuhan dulu. Karena kemarin kita sudah merayakan Natal tanggal 25, maka kita akan menyanyikan lagu Sambutlah Lahirnya Sang Raja. Silakan. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Shalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalala, sambut lahir Sang Raja. Shalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Shalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalala, sambut lahir Sang Raja. Shalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Shalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalala, sambut lahir Sang Raja. Shalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Menyambut Yesus Raja segala raja. Ya, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita menyambut lahirnya Sang Raja, yaitu Immanuel, yaitu Tuhan Yesus ya. Kita akan membuka Alkitab ya. Alkitabnya dibuka Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 52. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang,
tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ketika mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita sudah membaca perikop kita pagi ini ya. Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah ya. Coba kita bayangkan, ketika orang seumuran 12 tahun itu, kira-kira kelas berapa ya nek 12 tahun ya? Kalau nggak salah kelas 6 ya, 12 tahun itu. Benar nggak ya? Ya, kelas 6 ya. Ya, kelas 6. Kira-kira ya kelas 6 atau kelas 5 lah kurang lebih. Ya. Kira-kira kalau di antara adik-adik semua kelas 5, kelas 6 hilang, tersesat, terlepas dari orang tua, kira-kira apa yang akan dilakukan adik-adik? Atau kira-kira ayah ibu cemas enggak kalau adik-adik itu terlepas ya, terlepas dari orang tua gitu ya, umur 5 tahun gitu. Yakin bahwa pasti adik-adik cemas ya, karena semula berangkatnya bareng nih bapak ibu gitu ya, papa mama, tapi tiba-tiba hilang di tengah, lalu enggak bareng lagi gitu ya. Nah, yakin pasti cemas, itu pernah terjadi gitu ya. Vian kayaknya ya, itu pernah terjadi. Dan memang pada saat itu kita harus membekali gitu ya, orang tua itu membekali anak-anak dengan pesan supaya dia tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Anak-anak seusia itu harus tahu apa yang dilakukan. Waktu itu Mbak Omi berpesan kepada Vian atau Evan ya, pokoknya anak-anak gitu. Pokoknya kalau kamu terlepas atau kehilangan papa mama nggak bareng lagi, satu, kamu harus nyari satpam security gitu. Misalnya kita berada di mall gitu ya, itu kamu harus nyari security, nyari satpam, bilang aku kehilangan papaku mamaku gitu. Atau mencari petugas toko itu ya, petugas toko itu, kira-kira begitu. Kita membekali gitu ya. Tapi itu beda dengan yang dilakukan Yesus. Yesus bahkan sudah dengan matang melakukan sesuatu yang kira-kira itu dilakukan oleh orang-orang atau anak-anak yang lebih dewasa daripada Yesus gitu. Ternyata Yesus tidak khawatir, tidak takut, melainkan Yesus malah duduk berada di tengah-tengah orang-orang dan berdialog, bertanya jawab. Dan Yesus sangat cerdas gitu ya, tanpa kita bekali ya. Kalau kita manusia masih dibekalin, kamu harus gini, kamu harus gitu gitu ya. Tapi Yesus tidak. Ternyata ketika orang tuanya bingung nyari,
Yesus ada bersama dengan orang-orang dewasa dan sedang berdialog. Dan orang tuanya ketika menemukan heran, tercengang. Pasti orang tua manapun akan berpikir atau berpendapat, kamu kok begitu toh sama kami, dek, kamu kok gitu toh, sudah dikasih tahu jangan jauh-jauh gitu misalnya, tapi malah nggak dengerin, malah jauh-jauh gitu ya. Dan Yesus katakan, jawab dengan, mengapa engkau berlaku begitu? Aku seharusnya memang berada di dalam rumah Bapakku gitu. Walaupun Yesus mempunyai pesan atau misi yang lebih besar, yaitu berada di dalam bait Allah dan mengabarkan kabar sukacita gitu ya. Tetapi Yesus juga melakukan tugas sebagai seorang anak, yaitu apa? Baiklah, Yesus pulang bersama orang tua, bersama ayah dan ibunya untuk kembali ke tempatnya. Walaupun Yesus sangat cerdas, sangat matang, mempunyai misi besar dari Allah, yaitu mengabarkan kabar sukacita, tetapi Yesus juga taat kepada ayah dan ibunya ya, untuk pulang ke tempatnya ya. Itulah kecerdasan Yesus, sehingga Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah mengasihi dia. Terbukti Allah mengutus Yesus untuk mengabarkan kabar sukacita ke dalam dunia. Tapi manusia juga mengasihi dia, mengasihi Yesus. Terbukti ayah, ibu, dan keluarganya, saudara-saudaranya juga mencari Yesus. Itulah Yesus pada usia 12 tahun. Ya, kaitan dengan Natal, bahwa Natal ini sebetulnya adalah awal mula misi Allah atau tujuan Allah untuk mengabarkan kabar sukacita, menjadikan Yesus sebagai penebus bagi manusia gitu ya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, kalau Yesus nggak lahir ke dunia, mungkin kita juga masih bergumul dengan dosa gitu ya, kita tidak ditebus gitu. Tapi karena Yesus mau menjadi manusia, menurunkan egonya untuk menjadi manusia, lahir dan bahkan mati di salib, maka kita ditebus ya. Amin. Pesannya adalah kita atau adik-adik harus berperilaku cerdas gitu ya, tahu apa yang menjadi tugasnya, tahu apa yang menjadi peran. Jadi bisa menempatkan diri, kapan aku sebagai anak, kapan aku sebagai siswa, kapan aku sebagai teman-teman seusiaku gitu ya. Amin. Terima kasih. Kita akan berdoa ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan berkat firman-Mu kepada kami. Ajar kami untuk menjadi anak yang cerdas, yang bisa mengerti apa yang menjadi tugas kami. Kami bisa menempatkan diri sebagai anak-anak-Mu, melakukan tugas panggilan-Mu, juga sebagai anak-anak dari ayah dan ibu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersembahkan ya apa yang sudah Tuhan berkatkan atau berikan berkat kepada kita ya. Kita akan mempersembahkan, adik-adik bisa mengumpulkan di dalam amplop ya, ditulisin tanggal persembahan hari Minggu tanggal 26 Desember, terus dititipkan ayah ibunya untuk dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Kita akan menyanyikan, mengiringi persembahan dengan pujian Semesta Bernyanyi.
kita akan mengangkat persembahan ini dalam doa ya. Kita akan berdoa persembahan sekaligus berdoa menutup kegiatan sekolah minggu pagi hari ini ya. Yuk, saya hantarkan, Mbak Umi hantarkan yuk. Sikap doa, tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengizinkan anak-anak kami untuk mengulurkan tangannya, memberikan persembahan seberapapun yang mereka persembahkan, namun Engkau mengajarkan kepada kami mengenai ketulusan dan sukacita dalam memberi, sehingga kami tahu Tuhan akan memberkati persembahan ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, berkat bagi memperluas kerajaan-Mu di dunia ini melalui kabar sukacita. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan atau melanjutkan aktivitas kami yang lain, kita akan menutup acara sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan menanamkan firman-Mu, benih firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan menutup acara sekolah minggu hari ini dengan pujian "Hai siarkan di gunung" ya. Karena apa? Karena kita semua mendapatkan tugas untuk menyebarkan atau mengabarkan Injil sukacita. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan Natal bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.